Ini perdana bagi saya syuting keluar daerah. Saat kami hari pertama sampai di sana, ternyata hujan deras. Itu udah kayak film-film India atau film-film Korea mungkin itu. Perencanaan itu adalah hal yang paling utama. Karena kalau kita tidak mempunyai perencanaan yang baik, ibaratnya kita berperang, kita tidak punya strategi, jelas kita akan mati di tempat, akan terbunuh jelas. Halo pemirsa TVRI Maluku, perkenalkan nama saya Eko Saputra Lopati. Saya dalam paket Amazing Indonesia tema lagu daerah, saya menjadi seorang pengarah acara atau program director. Kebetulan di paket kali ini kami memproduksi 2 tema sekaligus, itu untuk bulan Juli maupun juga bulan Oktober. Yang bulan Juli tentang lagu daerah, sedangkan yang Oktober tentang hasil alam. Kenapa kami memilih Seram bagian barat atau Piruk juga? Karena lagu daerah di sana juga begitu identik atau begitu dikenal di Seram. Jadi selain itu juga di Seram punya banyak sekali hasil alam yang bisa kita eksplor, kita produksi dan kita angkat dalam Amazing Indonesia. Yang membedakan paket ini dengan paket-paket Amazing Indonesia lainnya atau judul-judul atau tema-tema sebelumnya adalah ini perdana bagi saya syuting keluar daerah. Karena sebelumnya saya selama ini memproduksi paket-paket hanya dalam kota Ambon. Ini perdana bagi saya. Jadi saya begitu semangat, antusias, dan juga ada beberapa ketakutan. Jujur ketakutan terkait hari, terkait lokasi, karena saya pun tidak mengetahui secara spesifik Seram itu seperti apa, Piruk itu seperti apa. Tapi tetap saya dan teman saya Arni Sinurat, dia selaku produser di lagu daerah ini, tema lagu daerah ini, kita saling berdiskusi juga dengan tim. Kami menanyakan beberapa orang di kantor terkait Seram itu seperti apa dan lain sebagainya. Riset itulah yang membuat kami tetap optimis bahwa syuting di sana. Saat kami hari pertama sampai di sana, ternyata hujan deras. Itu kayak perencanaan yang telah kami buat itu kayak buyar tiba-tiba. Saya langsung takut, tadinya jadi takut sekali karena kami sempat ngobrol sama masyarakat setempat. Beliau mengatakan bahwa seminggu sebelum kita datang, tim kita datang untuk syuting, itu panas sekali. Tapi saat kami datang itu 3 hari itu hujan deras. Jadi hari pertama itu hujan deras sekali, jadi saya sempat mulai pesimis lagi. Wah, apakah bisa nih? Tapi mungkin itu ya, maksudnya teman-teman tetap optimis, teman-teman tetap coba untuk positive thinking, dan mungkin teman-teman juga ada yang berdoa maksudnya supaya cuaca bisa lebih bersahabat. Dan ya bersyukurnya adalah hari-hari berikutnya walaupun memang ada rintik-rintik hujan, tapi masih bisa lah kita untuk produksi. Karena tentunya maksudnya kita sudah punya planning sebelumnya. Kalau misalnya plan A tidak bisa, kita bisa plan B, plan C, dan lain sebagainya. Kami naik di bukit. Wah, bukitnya lumayan tinggi, apalagi notabene udah lama nggak olahraga kan. Wah, itu ngos-ngosan sekali, capek sekali. Nah, di atas awal mulanya semua berjalan dengan baik. Saya taruh tripod, ya taruh tripod, kami berdua mengabadikan visual-visual pemandangan dari bukit itu. Tapi kemudian 20 menit, 30 menit kemudian terjadilah malapetaka itu. Saya nyebutnya malapetaka.
tiba-tiba hal yang tidak kami inginkan terjadi. Jadi Yaya ini tiba-tiba bilang, Kak Eko gitu. Apa tuh? Aduh bahaya nih Kak Eko. Kenapa bahaya apa? Ternyata dari kanan posisi kami itu hujan dan awan hitam sudah mendekati kami. Wah udah panik dong. Yaya sudah panik dan Yaya bilang, aduh gimana nih alat, payung cuma satu nih Kak, bahaya nih. Aku nggak bisa beli alatnya, bisa-bisa aku ganti alatnya nih katanya gitu. Kami langsung memasukkan semua alat-alat yang penting ke dalam tas-tas, kami gendong, lalu kami langsung bersiap untuk pakai pakai payung yang cuma hanya satu. Jadi kami belakang-belakangan, punggung ke punggung. Nah, itu udah kayak film-film India atau film-film Korea mungkin itu. Kami langsung bersiap untuk pakai pakai payung yang cuma hanya satu. Jadi kami belakang-belakangan, punggung ke punggung. Nah, nggak cuma itu momen lucunya. Setelah hujan berhenti dan kemudian teman-teman yang lain menghampiri kami karena mereka pikir kasihan nih dua anak nih karena kehujanan nih. Kami berdua turun dengan kondisi bukit yang sudah, kalau orang Ambon bilangnya udah peci gitu. Tanah-tanah merahnya sudah basah semua, licin kan. Jadi saya mengkhawatirkan Yaya dengan PD-nya, ini kan laki-laki biasa doh. Yaya hati-hati ya gitu. Saya sambil jalan saya menenangkan Yaya hati-hati ya. Dan ternyata malah saya yang jatuh. Saya yang kepleset. Itu tidak terprediksi lah. Padahal saya pikirnya Yaya akan kenapa-napa, padahal saya yang ceroboh dan malah saya jatuh. Celana sudah penuh dengan tanah merah, nyeplak gitu kan. Momen atau scene yang menurut saya begitu effort sekali itu ya di momen kita syuting lagu, karena kan kita sama-sama harus naik ke atas bukit, lalu juga dengan suara yang sangat berisik karena jujur noise, suara angin yang begitu kencang di atas karena cuaca memang kan lagi kurang bersahabat juga. Jadinya kita mencoba untuk mencari cara gitu untuk coba mengakali suaranya, bagaimana caranya biar supaya suara tetap jernih dan sebagainya. Jadi kami naik di atas, kami syuting penyanyinya, lalu kami syuting pemusiknya. Lalu di tempat yang berbeda pun kami tag vokalnya, maksudnya tag keseluruhannya biar supaya jernih sih. Pelajaran atau pengalaman yang mungkin bisa saya lebih pelajari atau mungkin teman-teman lainnya bisa pelajari adalah perencanaan itu adalah hal yang paling utama, hal paten, hal yang begitu wajib, harus benar-benar matang dan harus benar-benar dipersiapkan. Karena kalau kita tidak mempunyai perencanaan yang baik, ibaratnya kita berperang, kita tidak punya strategi, jelas kita akan mati di tempat, akan terbunuh jelas. Itu wajib sekali perencanaan. Dan juga jangan pernah malu atau jangan pernah menutup diri atau malu untuk bertanya kepada senior-senior yang jelas mereka lebih mengetahui atau lebih punya pengalaman dari kita gitu. Karena diskusi ataupun ngobrol dengan orang lain itu membuat banyak masukan-masukan buat kita, dan tentunya itu mempermudah kita sih. Kerja sama tim itu adalah hal yang begitu penting. Semua happy, semua semangat, semuanya berjalan dengan lancar. Dan saya yakin bahwa semakin kedepannya produksi-produksi TVRI Maluku akan lebih baik dan lebih maju lagi. Karena SDM-nya luar biasa.